saya, Pak Lian, sebagai akademisi yang ngajar tuh, itu masalah perampasan aset dari dulu sampai sekarang tuh. Jadi itu aja muternya ke sana. Jadi pejabat-pejabat negara nih cuman mau istilahnya cuman lip service saja. Kalau saya yang paling elok tuh matikan aja tuh tindak pidana korupsi itu. Hukumannya mati. Instruksikan kepada hakim bahwa kalau ada tindak pidana korupsi kayak di Cina tuh hukumannya mesti mati. Buat apa kita mau perampasan aset, mau sita dia, mau dimiskinkan? Itu pejabat-pejabat negara tuh nggak bagus lah ngomongnya begitu. Betul-betul nggak bagus. Kalau saya sebagai akademisi, lain tidak ada tuh, matikan aja. Karena pasalnya sudah ada. Kenapa kita mau milih ini, milih itu, milih ini, milih itu? Padahal pasalnya sudah ada. Kenapa itu nggak mau digunakan? Kan lucu. Penegak hukum kalau tidak menggunakan pasal 2 itu kan alangkah bodohnya itu. Pasalnya sudah ada kok, tapi tidak mau dimanfaatkan. Nah, dengan ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen nih Pak, mendorong pemberantasan korupsi dengan mendukung rancangan undang perampasan aset. Apakah memang ini sebagai retorika atau memang sebagai stimulasi dari Presiden Prabowo hanya untuk ini aja? Jadi saya lihat Presiden Prabowo itu sudah bagus. Jadi dia misalnya tindak pidana korupsi dimiskinkan atau perampasan aset. Tapi saya beda pendapat saya. Saya ya perampasan aset itu untuk apa? Tidak ada membuat efek jerah, tidak ada deterrence effect tuh. Yang punya efek jerah itu dimatikan. Kalau sudah ada 10 kasus tindak pidana korupsi yang mati semua, mikirlah untuk kedepannya. Yang mau berbuat korupsi, nah takut itu sudah ada hukuman mati, sudah ada 10 contoh. Ini satu pun nggak ada contoh yang dihukum mati. Yang ada cuma yang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai TNI itu hukumannya cuma seumur hidup itu. Nggak mati juga. Sama juga seperti itu. Iya, kenapa sih pejabat-pejabat atau hakim nggak mau matikan aja tuh? Sudah tahu itu sampah masyarakat. Korupsi itu sampah masyarakat pejabat-pejabat. Kenapa nggak mau dibunuh aja dengan hukuman mati? RU ini kan perampasan aset yang diyakini sebagai instrumen nih Prof. Penting untuk mengejar dan mengambil kembali hasil kejahatan yang disembunyikan pelaku tindak-tindak korupsi atau kejahatan berat lainnya. Pandangan Prof sendiri? Ya sama juga. Dia rampas asetnya, balik lagi ke negara, dirampok lagi oleh tindak pidana korupsi orang lain. Dirampas lagi asetnya, balik ke negara, mungkin berapa tahun lagi dirampok lagi oleh pelaku-pelaku yang korupsi itu. Kenapa mesti begitu, muter-muter? Matikan aja, hukuman mati itu dijalankan. Saya sangat senang kalau bisa dihukum mati tindak pidana korupsi itu. Matikan aja. Jadi tidak perlu lagi ada rancangan undang-undang aset. Nggak perlu. Tidak perlu ya Prof. Nggak perlu rancangan undang-undang perampasan aset. Nambahkan duit, nambah biaya, nambah ongkos. Matikan aja, selesai. Nah, ada kan pandangan keinginan dari Prabowo juga untuk meluruskan benang lurus mengenai penegakan hukum dan masalah korupsi. Ada keinginan juga mengumpulkan para partai dan ketua partai. Pandangan Prof sendiri, langkah yang diambil Prabowo untuk mengumpulkan ketua-ketua partai untuk bicara masalah perampasan aset. Pandangan Prof? Saya rasa mengumpulkan ketua partai politik, saya rasa nggak tepat sasarannya begitu. Nggak tepat. Prabowo aja ngomong langsung pidato dia. Saya himbau kepada penegak hukum kalau ada kasus korupsi, pakailah pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 Undang-Undang 20 tahun 2001. Dia yang negaskan itu lebih bagus. Kalau presiden sudah membuat perintah atau penegasan gitu, mungkin hakim-hakim ke bawah itu bisa dipatuhi dari Ketua Mahkamah Agung. Bila perlu panggil Ketua Mahkamah Agungnya oleh Prabowo. Dia nanti perintahkan ke bawah, semuanya bisa kena. Nggak perlu ketua partai ngapain coba? Efeknya kemana ketua partai itu? Saya tanya ya, efeknya kemana? Apa ketua partai bisa melakukan vonis mati? Nggak bisa kan, bukan kewenangan dia. Hakim yang menentukan tuh.
Maka tuh panggillah Ketua Mahkamah Agung, turun ke bawah pasti. Bila perlu Ketua Mahkamah Agungnya ditegaskan setegas-tegasnya gitu. Supaya dia ngomong dengan bawahan dia semuanya, dari Ketua PT sampai Ketua PN, dari Hakim Agung. Jalan tuh pasti. Nah, jika benar-benar draft RU perampasan aset ini digolkan, Prof, apa saja sih yang perlu pandangan dan masukan Prof yang undang-undang yang poin-poin yang harus dimasukkan? Saya rasa walaupun itu digolkan itu menghabiskan biaya, menghabiskan ongkos tuh. Kalau misalnya hukumannya tetap tidak mati, orang tidak akan bertobat, tidak takut dengan mau dirampas asetnya. Yang penting itu dirampas nyawanya. Itu yang penting, dirampas nyawanya, bukan asetnya. Jadi nyawanya dimatikan. Selesai gitu. Selesai. Bukan asetnya dirampas, nyawanya. Nyawanya koruptor itu dirampas. Kalau hakimnya korupsi, hakimnya juga. Hakimnya korupsi, misalnya dapat uang sogok, hakimnya pula dirampas nyawanya. Jadi Prof, ketegasan dari Prof sendiri masalah hukuman bagi para koruptor ini setuju dengan hukuman? Saya sangat setuju. Kalau bisa tiap bulan ada yang mati. Tiap bulan dimatikan aja kalau ada korupsi itu. Jadi kalau setahun ada 1.000 yang dimatikan, lebih bagus itu. Nggak akan miskin kita. Dan juga penduduk kita banyak sudah. 270 juta lebih. Dimatikan setahun 1.000, apalah artinya 1.000 dengan 270 juta. Matikan aja, mau 10.000, matikan. Baru aman dunia kita nih, dunia Indonesia. Semuanya tertanggung. Iya. Terakhir, Prof, ketegasan dari Prof sebagai akademisi untuk Presiden Prabowo mengenai RUU perampasan aset ini, setuju atau tidak setuju untuk langkah yang Prabowo lakukan? Kalau Prabowo yang sudah perintahkan untuk diundangkan undang-undang perampasan aset, itu dalam waktu sebulan aja dengan DPR itu kan mesti jadi, walaupun nggak ada persetujuan, nggak ada tanda tangan, jadi. Nah, sekarang yang saya balikin tanya sama you, apakah membuat undang-undang perampasan aset itu nggak pakai uang, nggak pakai ilmu? Itu aja. Kalau misalnya ilmu yang sudah ada bisa kita hemat, masalah uang itu kenapa mesti kita jalankan yang menghabiskan uang lagi? Harapan dan keinginan Prof untuk masalah hukum ke depan? Hukum di Indonesia ini sudah saya bilang, from bad become worse. Nggak ada ketegasan sama sekali. Pejabat-pejabat negara itu cuma omong-omong kosong aja. Omong kosong tuh. Jadi asal bunyi aja. Coba nggak usah begitu. Laksanakan aja hukuman mati. Selesai gitu kan sudah. Kalau pejabat aja ngomongnya kosong, setahu saya Pak, di Indonesia ini siapa jadi pejabat, jadi pemimpin, lain tidak kerjanya maling sudah. Kalau nggak korupsi ya maling. Itu aja. Dari dulu sampai sekarang, saya 40 tahun lebih jadi advokat. Begitu nggak habis-habis. Kenapa? Memang jelek sudah orang Indonesia nih. Wataknya tuh kerjanya cuma mau maling aja. Kalau jadi pemimpin mau maling aja tuh. Udah pasti. Prof, dengan penegakan hukum sampai saat ini, Prof, ya? Saya saklek Pak soal penegakan hukumnya. Kalau memang klien saya salah, ya dihukum aja. Silakan. Kalau memang dia nggak salah, dibebaskan dong. Maka itu Prapit itu saya senang sekali. Saya nanti mau tes case ilmu yang saya pelajari selama ini, Prapit, pidana tuh. Kita tumbang, kalau bisa penegak hukum yang nggak benar juga, kita tumbang ke dia. Supaya benar hukumnya, supaya bisa tegak. Jangan mentang-mentang ya pejabat ini nggak bisa digugat. Jangan mentang-mentang punya kuasa, yuk mau nahan, mau nangkep seorang seenaknya aja, masih ada jalannya untuk ngantem yuk. Masih banyak jalan. Ada lagi, Prof? Saya rasa cukup. Maksudnya penegakan hukum untuk ke depan tuh kalau bisa kita benahi lah supaya lebih baik dan lebih bagus. Jangan tambah lama tambah brengsek. Yang saya bilang yang namanya pejabat negara kerjanya cuma maling gitu kan. Itu nggak bagus betul. Terima kasih, Prof.